Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa dengan saudara di hari yang baru ini. Karena pemeliharaan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena perhatian Tuhan, kita boleh ada di hari ini. Oleh karena itu, tetaplah bersyukur. Yang percaya, katakan amin, haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam program Alkitab Menjawab di hari yang baru ini, kita akan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena kemurahan Tuhan yang besar. Kami boleh ada di hari yang baru ini. Dan kami akan melangkah beraktivitas. Kami memulainya dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati kami semuanya. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab yang saudara pegang ini terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Alkitab dalam Perjanjian Lama disebut Kitab Taurat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa Ibrani disebut Torah. Apa itu Torah? Torah artinya pengajaran. Pertanyaannya, pengajaran dari mana? Tentunya pengajaran dari Allah. Amin. Dalam pengajaran dari Allah ini, kitab Taurat dapat disimpulkan dalam 10 hukum. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, 10 hukum ini dapat dibagi dalam 2 bagian yang besar. Saudara perhatikan Keluaran 20 ayat 1 sampai 8, ada 4 hukum yang mengatur hubungan Allah dan manusia, yaitu jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, jangan membuat patung berhala dan sujud menyembahnya, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, dalam Keluaran 20 ayat 12 sampai 17. Di sana ada 6 hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Yang pertama, hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Yang keenam, jangan mengingini apapun yang dimiliki oleh orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan 10 hukum ini, Torah telah menjadi ciri khas bangsa Israel yang berisi pengajaran dari Allah. Torah menjadi satu identitas kebudayaan dan keagamaan bangsa Yahudi. Jadi Torah ini dapat dikatakan sebagai petunjuk bagaimana seharusnya orang Israel, bangsa Yahudi hidup di hadapan Tuhan. Dalam Taurat ini ada aturan-aturan moral, ketetapan-ketetapan sipil, yuridis, dan hukum seremonial. Dapat dikatakan, hukum Taurat itulah yang menjadi tujuan kehidupan bangsa Israel. Ketimbul pertanyaan, apakah bisa bangsa Israel memenuhi semua ketetapan dan peraturan dalam hukum Taurat tersebut? Untuk menjawab ini, saya ingin membacakan saudara doa Daniel. Dalam Daniel pasal 9 ayat 2. Kita perhatikan kata-kata Daniel. Pada tahun pertama kerajaan itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, doa Daniel ini didasarkan
waktu Daniel membaca kitab Nabi Yeremia. Ada apa dengan tulisan Nabi Yeremia? Kita lihat dalam Yeremia pasal 9 ayat 13. Berfirmanlah Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya, ayat 14, melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka, ayat 15, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ibu dan minum racun. Dan seterusnya kalau kita baca. Artinya saudara, dengan perkataan Nabi Yeremia tersebut, berarti orang Israel telah gagal memenuhi semua tuntutan hukum Taurat. Apa yang Paulus katakan dalam kitab Roma pasal 3 ayat 19 sampai 20, kita baca. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi tuntutan hukum Taurat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita berkata, kalau begitu siapa yang dapat? Saudara, Allah selalu menyediakan jalan bagi manusia. Allah mencintai manusia. Oleh karena itu ada jalan keluar. Dan jalan keluar itu terdapat di dalam manusia yang sempurna, yang 100% Allah, 100% manusia. Dialah Yesus Kristus yang tidak berdosa itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca apa kesaksian Yesus pada murid-muridnya dalam Lukas pasal 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi saudara, Yesus bersaksi harus digenapi, dan digenapi di dalam Yesus apa yang telah ditulis di dalam kitab Taurat, apa yang telah ditulis di dalam kitab nabi-nabi, apa yang telah ditulis dalam kitab Mazmur. Yesus menggenapinya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saya ingin katakan bahwa Allah mengasihi kita, Dia memberikan kepada kita jalan keluar. Itu sebabnya dalam Yohanes 3 ayat 16, di sana dengan jelas dikatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus dikaruniakan bagi kita, supaya siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, firman Allah berkata, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara juga perhatikan apa yang Alkitab katakan dalam Roma pasal 3 ayat 21 sampai 24. Kita baca. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menyediakan anaknya, Allah menyediakan Yesus sebagai korban yang sempurna untuk memenuhi segala tuntutan hukum Taurat. Pertanyaannya, bagaimana caranya Yesus menggenapkan hukum Taurat dalam satu kata?
Kita baca Galatia pasal 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih menggenapkan segala tuntutan hukum Taurat. Dalam kitab Roma 13 ayat 8 sampai 9 kita baca, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Perhatikan saudara, saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ayat 9. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara Yesus menggenapi atau memenuhi segala ketentuan hukum Taurat? Jawabannya dengan satu kata, yaitu kasih. Dengan mengasihi, segala tuntutan hukum Taurat digenapi. Nah, mana bukti dari kasih Yesus kepada kita? Saudara, salib adalah bukti kasih Allah. Di atas kayu salib, Yesus memberikan nyawanya, mencurahkan darahnya, menjadi korban yang sempurna, yang tiada celah, yang utuh, yang layak satu-satunya di hadapan Allah. Korban yang satu kali untuk selama-lamanya bagi kita semuanya. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah tadi berkata, kita tidak hidup lagi di bawah tuntutan hukum Taurat, tapi kita hidup di dalam anugerah Allah. Oleh karena itu, tunjukkan kasih saudara kepada Allah, tunjukkan kasih saudara dalam hidup mengasihi orang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara. Inilah pelajaran hari ini, bahwa Yesus ada perhatian kuasanya tetap bagi kita semuanya. Yesus menggenapi segala tuntutan hukum Taurat dalam satu kata, kasih. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami sudah belajar dengan waktu yang singkat bagaimana prosesnya Tuhan datang untuk menggenapi segala tuntutan Taurat dengan mengasihi, dengan memberikan kasih itu. Dan kami hidup di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat semua umat-Mu. Biar kami ada kasih Tuhan. Biar kami mengasihi Allah. Biar kami juga hidup mengasihi sesama kami. Supaya tergenapi segala hal yang Tuhan inginkan di dalam hukum Allah. Supaya kami melihat segala kebesaran dan anugerah Tuhan yang kekal bagi kami. Terima kasih Bapa, terpuji Tuhan. Berkati semua umat-Mu. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang menonton program ini. Tuhan berkati kekuatan yang baru disediakan bagi Allah. Kesehatan yang baru, yang sakit jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun penyakitnya, Tuhan Yesus jamah tabib kami yang ajaib dan setia. Terima kasih Bapa. Engkau juga tolong bangsa dan negara kami Indonesia ini. Berkati setiap kota-kota yang ada. Damai sejahtera Allah turun. Dan saling mengasihi terjadi bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu besar. Berkat Tuhan tersedia bagi kami. Berkat Tuhan tercurah bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dalam pekerjaan usaha dengan kesehatan yang dibarui. Dalam seluruh rencana dan masa depan. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap mengasihi Allah dan sesama kita. Amin.